What did you say, old man? Don't want to miss that look on your face when I blow past you. Halo semuanya, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama Headsam, yang kali ini saya akan mencoba merangkum sebuah alur cerita film yang berjudul Tokyo. Film yang dirilis pada tahun 2004 ini menceritakan tentang seorang pemimpin geng motor yang telah difitnah oleh kelompok geng motor lain. Dan kini dia harus berjuang dan sekaligus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Jadi tanpa banyak spoiler di awal, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan seorang pengendara motor yang bernama Ford yang sedang berhenti di sebuah rest area hanya untuk sekedar mengambil sebuah foto bersama pacarnya. Di waktu yang sama, kemudian dia dikagetkan dengan dua orang pengendara mobil yang kalau dilihat dari raut wajahnya sepertinya mereka kesal dengan Ford. Apa yang sebenarnya terjadi sehingga membuat mereka menjadi kesal? Mari kita flashback ke 7 menit sebelumnya. Ternyata saat tadi di jalan, Ford dianggap mengganggu mereka karena ternyata mereka sedang melakukan balapan. Dan yang membuat mereka marah adalah ketika Ford menyalip mereka sambil melakukan aksi yang dianggap itu mengejek mereka, padahal iya. Kemudian terjadilah sedikit perdebatan dan Hey! Get your dirty little punk ass off my car! Hey! beberapa saat kemudian datanglah dua pengendara motor dan mereka adalah teman lama Ford yang bernama Val yang mengendarai Honda CBR 954RR dan Dalton dengan Honda VTR 1000 SP-nya. Kemudian mereka pergi ke sebuah acara yang dimana acara tersebut adalah tempat berkumpulnya anak-anak para motor. Saat dalam perjalanan mereka tidak sengaja melewati geng motor lain yang sedang bersantai di atas motornya. Tidak terima dengan hal itu, mereka langsung mengejar Ford dan kawan-kawan dan diketahui orang yang mengejar mereka bernama Junior. Dia adalah adik dari ketua geng motor Reverse yang bernama Try. Mereka adalah kelompok geng motor yang cukup ditakuti dan disegani di kalangan geng motor lain karena dialah yang menguasai wilayah California dan tidak akan segan-segan menghabisi siapapun yang berani mengganggu adiknya. Tidak lama kemudian polisi pun datang sehingga mereka semua meninggalkan tempat tersebut. Singkat cerita, akhirnya sampailah mereka di tempat tujuan. Dan mereka pun mulai beraksi menunjukkan skill mereka dalam mengendarai motor. Tentunya hal itu mereka lakukan untuk menarik perhatian para wanita-wanita cantik yang ada di sana. Sementara itu, Ford menemui pacarnya yang bernama Shine. Kemudian Shine mengungkapkan kekecewaannya soal kepergiannya ke Thailand. Karena menurut gosip yang beredar, Ford pergi ke Thailand gara-gara kasus narkoba dan pencurian motor. Walaupun sebenarnya hal itu adalah fitnah. Di saat yang sama, datanglah segerombolan geng motor dan menghampirinya.
Geng motor tersebut bernama The Hellion dan ketuanya bernama Henry. Dia adalah seorang kartel narkoba yang mengedarkan barang haram tersebut untuk kalangan geng motor. Maksud kedatangan Henry ke sana adalah untuk mengambil sebuah motor. Menurut kabar bahwa Ford telah mencurinya. Walaupun sebenarnya bukan motornya yang Henry cari, melainkan narkoba yang berada di dalam motor tersebut. Kemudian terjadilah perdebatan yang cukup menegangkan dan singkat cerita, pergantian hari pun tiba, yang dimana Ford mencoba menjelaskan kepada Shane tentang apa yang sebenarnya terjadi, bahwa dirinya telah difitnah oleh Henry. Hal itu Henry lakukan untuk mengalihkan perhatian FBI, karena selama ini FBI telah mencurigainya sebagai bandar narkoba. Kemudian Shane berpindah, di mana Henry sedang bersama Trey, yang dimana Henry mengajak Trey untuk bergabung ke dalam bisnis barang haram tersebut. Karena Trey adalah penguasa di kawasan itu, akan tetapi Trey dengan terang-terangan menolak tawaran tersebut. Ternyata selama ini Junior telah bergabung bersama Henry dalam bisnis barang haram tersebut dan akan berjanji untuk membujuk kakaknya untuk bergabung. Akan tetapi Henry yang sudah hilang kesabarannya kemudian melampiaskan kekesalannya dengan membunuh Junior saat itu juga. Henry yang mengetahui bahwa Ford mempunyai sedikit masalah dengan Junior kemudian mensabotase pembunuhan itu seolah-olah Ford lah pelakunya. Kemudian Trey mengerahkan semua anak buahnya untuk mencari Ford hidup atau mati. Setelah kasus pembunuhan itu, seorang agen FBI yang bernama Mike Person dan rekannya yang bernama Henderson semakin yakin bahwa Ford adalah pelaku yang selama ini mereka cari. Di sisi lain, Ford dan kawan-kawan dikejutkan dengan pemberitaan di sebuah stasiun TV bahwa Ford telah membunuh salah seorang anggota geng motor Ravers yang bernama Junior. Posisi Ford kini sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Saat ini dia jadi target FBI. Dan di sisi lain dia juga sedang diburu oleh Trey dan anggotanya hidup ataupun mati. Sampai pada akhirnya Trey pun berhasil menemukan Ford dan kawan-kawan. Dan Which way did you say, old man? Shotgun! berkat bantuan Bapak Sutradara, akhirnya Ford dan kawan-kawan pun berhasil lolos dari kejaran Trey dan anggotanya. Kemudian Ford mencoba menghubungi agen FBI dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Jikalau dirinya hanyalah korban fitnah dari Henry, dan Henry lah pelaku sebenarnya yang telah membunuh Junior. Akan tetapi agen FBI itu tidak percaya begitu saja. Kemudian Ford dan kawan-kawan menemui Henry yang berada di LA untuk menyelesaikan masalahnya dengan Henry dan sekaligus ingin membuktikan fakta kasus pembunuhan tersebut, juga sekaligus membersihkan namanya. Saat dalam perjalanan itulah Ford kembali bertemu dengan Trey dan anggotanya. Kemudian terjadilah adegan yang cukup menegangkan, yang dimana momen itu akhirnya Trey pun menyadari bahwa bukan Ford lah yang telah membunuh adiknya. Kemudian Ford kembali menghubungi Henry dan membuat kesepakatan bahwa dia akan menyerahkan barang haram tersebut dan memintanya untuk membersihkan namanya. Yang jadi permasalahannya sekarang adalah bagaimana caranya dia bisa sampai ke LA, karena dia tahu bahwa akses menuju ke sana pasti polisi sudah berjaga-jaga di semua tempat. Kemudian dia mempunyai sebuah ide dengan cara memasukkan motornya ke dalam sebuah truk kontainer yang membawa mobil NASCAR. Akan tetapi di tengah perjalanan truk tersebut tiba-tiba diberhentikan karena FBI telah mengetahuinya. Ternyata agen FBI itu telah mengetahui sebelumnya dari salah satu CCTV yang berada di sebuah toko yang disinggahi Ford sebelumnya.
Lagi dan lagi, Ford dan kawan-kawan berhasil lolos dengan menggunakan mobil NASCAR yang berada di dalam kontainer tersebut. Melihat hal itu, tentu FBI tidak tinggal diam dan dengan sekuat tenaga mencoba mengejar Ford dan menangkapnya. Entah bagaimana caranya, Trey juga berada di sana dan ikut mengejarnya. Dan Fuck the police. See for yourself. I'm taking him down. Dan setelah semua apa yang terjadi barusan, Trey pun akhirnya percaya bahwa Henry lah yang telah membunuh adiknya. Kemudian mereka bersatu untuk menangkap Henry. Akhirnya mereka bertemu di sebuah bengkel milik Cheyenne yang di sana juga terdapat sebuah motor dengan mesin di atas rata-rata. Di saat yang sama, datanglah agen FBI dan hal tak terduga pun terjadi ketika agen McPherson membunuh rekannya sendiri. Ternyata dia bekerja sama dengan Henry dan mereka memang bekerja sama dari awal untuk bisa mengambil barang haram tersebut. Dan di bawah ancaman itulah Ford juga balik mengancam dan akan meledakkan tempat tersebut. Tidak lama kemudian datanglah Henry dan kawan-kawan dan membawa Shane, Dalton, dan Val yang berhasil mereka jadikan sandera. Kemudian terjadilah negosiasi yang cukup menegangkan sampai pada akhirnya Ain't that ironic? Di sisi lain, Shane dan pacar Henry pun tidak mau kalah dengan menunjukkan aksinya dan perkelahian di antara keduanya pun terjadi yang cukup tidak masuk akal menurut saya. Kembali ke Ford dan Henry yang masih melakukan adegan kejar-kejaran sampai pada akhirnya Henry pun tewas saat itu juga. Akhirnya Trey dan Ford pun berdamai dan mereka kini menjadi sahabat baik. Dan film pun berakhir. Terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila audionya kresek-kresek, ada angin, maklum musim kemarau. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. See you in the next video.